Benarkah ketika ikan ini muncul, pertanda bahwa hari kiamat sudah dekat? Selamat berjumpa kembali dengan channel Ziarah Hijrah. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai ikan orfish. Apakah ikan orfish itu? Dan kenapa ikan orfish disebut sebagai ikan kiamat? Ikan orfish sering digambarkan sebagai ular laut. Ikan ini jarang terlihat hidup karena mereka cenderung hanya meninggalkan habitat alami ketika dalam bahaya. Dalam kepercayaan dan mitos yang berkembang di budaya Jepang yang mulai merebak pada abad ke-17, ikan orfish ini dikenal sebagai Ryuguno Sukai atau utusan istana atau pelayan dewa lautan, di mana masyarakat lokal percaya bahwa jika ikan ini muncul ke permukaan laut, maka akan terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Orfish raksasa itu normalnya hidup di kedalaman laut sekitar 700 kaki, namun juga telah ditemukan sedalam 3.280 kaki. Karena biasa hidup di lautan dalam, orfish menjadi salah satu ikan yang sulit ditangkap dan membuatnya menjadi sulit diteliti. Hanya ada sejumlah penangkapan dan penampakan yang dilaporkan tentang orfish. Ikan orfish sering digambarkan sebagai ular laut. Ikan ini jarang terlihat hidup karena mereka cenderung hanya meninggalkan habitat alami ketika dalam bahaya. Orfish dinobatkan sebagai ikan bertulang panjang di dunia oleh Guinness World Record. Kemudian pada 1963, orfish ditemukan di New Jersey dengan panjang kira-kira 50 kaki atau sekitar 15 meter. Kemudian pada 1885, spesies orfish ini ditemukan di Maine dengan berat sebesar 600 pon atau 227 kg. Di Jepang, orfish ditemukan sesaat sebelum dua bencana, yaitu gempa Tohoku 2011 dan bencana nuklir Fukushima. Walaupun tidak ada bukti ilmiah keterkaitan kedua hal tersebut, tapi masyarakat Jepang mempercayai bahwa orfish menjadi pertanda buruk jika muncul ke permukaan. Beberapa teori muncul bahwa pergerakan tektonik yang mendahului terjadinya gempa bumi membunuh spesies ini dan menyebabkan mereka terdampar di pantai sesaat sebelum gempa bumi melanda. Telah diketahui bahwa ikan yang disebut sebagai ikan hari kiamat ini telah beberapa kali terlihat di perairan di seluruh dunia. Di antaranya, penampakan yang dilaporkan di California, Maine, New Jersey, Taiwan, dan Jepang. Pada Selasa, 19 November 2024, hewan laut yang biasa disebut ikan kiamat ini kembali ke pantai. Kemunculannya karena terdampar. Ini adalah penemuan ketiga spesies ini di negara bagian tersebut dalam 3 bulan terakhir, dan yang ke-22 dalam kurun waktu 1 abad terakhir. Ikan orfish memiliki bentuk yang dianggap sangat aneh dibandingkan ikan pada umumnya, sehingga kemunculannya di hadapan manusia dianggap sebagai gambaran bahwa legenda kuno ular laut dan monster laut benar adanya. Seekor orfish mungkin terlihat seperti monster laut yang menakutkan, tapi ikan ini tidak dianggap membahayakan bagi manusia ataupun pelaut. Ikan ini memakan ikan-ikan berukuran kecil lainnya, hewan krustasea kecil,
plankton, dan cumi-cumi. Alasan hewan ini hanya memakan hewan laut lain yang berukuran kecil atau bertekstur lembut adalah karena ia tidak memiliki gigi yang jelas terlihat. Salah satu fungsi dari gigi yang jelas terlihat selain mengunyah adalah untuk mengintimidasi predator. Tak heran jika orfis menjadi mangsa bagi ikan-ikan hiu yang berukuran lebih besar darinya. Ikan hari kiamat atau orfis sampai saat ini tetap menjadi salah satu misteri laut yang menjadi perhatian umat manusia. Dengan berbagai mitos dan cerita yang ada tentang hubungan ikan tersebut dengan bencana alam, ilmuwan terus melakukan penelitian untuk memahami lebih jelas tentang perilaku dan kehidupan orfis ini. Namun demikian, reputasi orfis sebagai indikator malapetaka segera meningkat setelah setidaknya 10 orfis terhanyut di sepanjang garis pantai utara Jepang pada 2010. Sedangkan pada Maret 2011, gempa bermagnitudo 9 melanda timur laut Jepang, memicu tsunami besar yang menewaskan hampir 19.000 orang dan menghancurkan pembangkit nuklir Fukushima. Dengan peringatan gempa dan tsunami semakin dekat, orang-orang di jagat maya menjadi gelisah tentang pertanda bencana alam itu. Demikian bahasan mengenai ikan orfis. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Selamat berjumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.